Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan STS atau PTS genap fikih yang terdiri dari 2 bab, antara lain bab 5 kurban dan bab 6 haji. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak tidak tertinggal pembahasan materinya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 5. Kurban. Kurban menurut bahasa artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ibadah kurban adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum asli kurban adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat hewan kurban. Anak-anak, jadi tidak sembarang hewan ya yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi hewan tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dijadikan hewan kurban. Di antaranya 1. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing yang sudah mencukupi umur. 2. Dalam berkurban, hewan jantan atau hewan betina diperbolehkan. Jadi tidak ada persyaratan khusus ya, laki-laki atau perempuannya boleh dua-duanya, jantan atau betina. 3. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera. 4. Seekor kambing atau domba untuk korban 1 orang, dan seekor unta, kerbau, atau sapi untuk korban 7 orang. Anak-anak diingat ya, 1 ekor kambing atau domba itu untuk kurban 1 orang, hanya 1 orang. Sedangkan 1 ekor unta, kerbau, atau sapi itu untuk kurban 7 orang. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Menurut sebagian besar ulama, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan tempat yang paling utama untuk melaksanakan penyembelihan adalah, yaitu di mana tempatnya? Bagus, yaitu di dekat tempat sholat Idul Adha, seperti di lapangan masjid ya, pokoknya di sekitar tempat yang digunakan untuk sholat Idul Adha. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Rangkuman materi bab 6. Haji. Haji menurut bahasa artinya ziarah atau mengunjungi, menuju,
menyengaja ke suatu tempat. Menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah, makruh, ataupun haram. Syarat dan rukun haji. Syarat haji ada 4, yaitu 1. Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balik, 4. Mampu atau istita'ah. Sedangkan rukun haji ada 6, yaitu 1. Niat atau ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Wajib haji. Wajib haji ada 6, yaitu 1. Ihram dari mikot, 2. Mabit di Musdalifah, 3. Melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah, 4. Mabit di Mina, 5. Tawaf wada, dan yang ke-6 menjauhi larangan haji. Perbedaan rukun dan wajib haji. Perbedaan rukun dan wajib haji. Rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila ditinggal, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Sedangkan kalau wajib haji adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, jika ditinggalkan tetap sah, tetapi harus diganti dengan dam. Di sini paham ya anak-anak ya perbedaannya ya. Kalau rukun haji itu harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan wajib. Kalau rukunnya itu salah satu rukunnya itu tidak dikerjakan, maka hajinya itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Ya, kalau wajib haji itu sama, harus dilaksanakan. Tapi kalau ditinggalkan, hajinya itu tetap sah dengan syarat harus diganti dengan dam. Paham ya? Anak-anak, semangat belajarnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.